Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Ella Nurlela selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Web Server serta teman-teman semua yang berbahagia pada hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Vigenesia. Sebelum kami lanjut pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Della Regita Cahyani, Dika Saputra, Laurentius dan Diandika, Muhammad Horidunsyah, dan saya Tirta Herawati. Di sini yang pertama ada Vigenesia. Vigenesia adalah hasil pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk membangun startup. Satu ide produknya adalah Vigenesia atau Visi Generasi Indonesia. Mimpi besar Vigenesia adalah aplikasi ini bisa menyatukan generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam merajut nasionalisme, persahabatan, saling memotivasi, mengedukasi, berbagi cerita dan cita-cita. Kedua ada DART. DART menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana struktur kode berada dalam kelas yang di dalamnya berisi metode maupun variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Della Regita. Oke, selanjutnya ada Flutter. Flutter ini kerangka kerja sumber terbuka yang dikembangkan dan didukung oleh Google. Flutter terutama mendukung pengembangan aplikasi seluler. Flutter ini mendukung pengembangan aplikasi di 6 platform. Ada iOS, Android, Web, Windows, macOS, dan Linux. Lalu di sini ada kelebihan Flutter sama kekurangannya. Kelebihannya yang pertama adanya berbagai macam fitur yang dapat membantu sebuah proses untuk mengembangkan aplikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Flutter juga menawarkan sebuah tampilan user interface aplikasi yang menarik. Pembuatan aplikasi multi-platform sehingga proses pengembangan bisa lebih efisien dan tidak perlu membuat aplikasi untuk platform yang berbeda. Lalu di sini ada kekurangannya, aplikasi yang dihasilkan cenderung berat serta memiliki ukuran file besar. Dengan menggunakan Flutter ini, kamu juga perlu mempelajari bahasa pemrograman yaitu Dart. Bahasa pemrograman ini belum banyak dikenal meski sudah ada mobile developer yang menggunakannya. Lalu di sini ada Visual Studio Code, aplikasi editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di sebuah perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat kode editor ini menjadi pilihan utama para pengembang. Visual Studio Code bahkan mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh Horidunsyah. Selanjutnya itu SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri. Dan selanjutnya MySQL adalah DBMS, yaitu open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan shareware, perangkat lunak per pemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Analisa kebutuhan software, bahasa pemrograman Dart, frameworknya Flutter 3.3.0, versi SDK-nya 2.18.0 sampai 3.3.0. Editornya menggunakan Visual Studio Code dan database-nya MySQL dan SAM. Analisa kebutuhan user, yaitu registrasi, login, post motivasi, update motivasi, delete motivasi, logout. Dan selanjutnya demo aplikasi Vigenesia bisa dilanjutkan oleh Dandi.
Ya, selanjutnya kami akan melakukan demo aplikasi Vigenesia yang telah kami buat. Di sini ada folder Vigenesia yang mana di dalam folder Vigenesia ini juga terdapat folder-folder di dalamnya. Pertama ada folder Dartool, yang kedua ada folder Android, yang ketiga ada folder aset, di mana di dalam folder aset ini berfungsi untuk menyimpan gambar yang nantinya akan dipergunakan ke dalam tampilan login dan bisa memilih gambar mana yang akan ditambahkan. Di sini ada dua foto yang telah kami tambahkan ke dalam folder aset. Ada Dieng dan yang satu lagi ada huru-hara.jpg. Selanjutnya ada folder lib, di mana di dalam folder ini berisi source code aplikasi pengembangan Vigenesia yang telah kami buat. Dan selanjutnya di dalam folder lib ini terdapat folder constant, di mana di dalam folder constant ini juga berisi file const.dart, yang mana file ini berfungsi untuk menyambungkan IPv4 yang terdapat pada IP config masing-masing laptop, sehingga apabila IPv4 config ini dicoba pada laptop yang lain harus disamakan dengan laptopnya masing-masing, karena kalau misalkan IPv4 laptopnya berbeda, URL-nya tidak akan berjalan. Cara mendapatkan IPv4 ini dengan mengklik di command prompt. Nah, di bagian command prompt ini kita tulis saja ipconfig. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti di IPv4 address ini yang 192.168.0.107 ini di copy, lalu ditambahkan ke bagian sini. Oke, yang kedua di sini ada folder model, di mana di dalam folder model ini terdapat file login model.dart seperti ini tampilannya kurang lebih ya, login model.dart, yang mana file ini berfungsi untuk menyimpan model tampilan login model.dart yang akan mendefinisikan tabel dari database yang dapat kita gunakan oleh controller yang kita buat untuk mengakses database, yang bisa dilihat dalam localhost Vigenesia pada bagian user. Kita lihat di bagian sini di bagian user. Nah, di sini terdapat ID usernya, namanya, profesi, email, password, role ID, is activity, tanggal input, dan modified. Nah, kita bisa samakan di sini. Nah, di dalam sini juga kan ada ID usernya, ada namanya, ada email, ada password, ada role ID, ada is activity, ada tanggal input, dan modifiednya. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya yang kedua itu terdapat motivasi model.dart. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini juga. Motivasi model.dart. Motivasi model.dart ini yang berfungsi untuk menyimpan model tampilan motivasi model.dart yang akan mendefinisikan tabel dari database yang dapat kita gunakan oleh controller yang kita buat untuk mengakses database, yang bisa dilihat di dalam localhost Vigenesia pada bagian motivasi. Coba kita akan melihat di bagian localhost Vigenesia. Nah, di dalam sini, di dalam motivasi ini berisi ID, berisi isi motivasi, ada ID user, tanggal input, dan tanggal update. Selanjutnya terdapat yang ketiga, terdapat folder screen, yang di dalamnya terdapat file-file aplikasi yang telah kami buat.
Yang pertama ada login.dart nih. Ya, login.dart. Nah, kurang lebih tampilan login.dartnya seperti ini. Ya, yang di dalam login.dart ini terdapat source code pembentuk tampilan login. Di dalam file ini kami melakukan pengembangan Vigenesia, yaitu menambahkan foto. Ya, menambahkan foto di sini dengan menggunakan aset. Terus yang selanjutnya mengubah latar belakang. Ada di sini. Ini mengubah latar belakang tampilannya di bagian login. Selanjutnya menambahkan icon email. Ini menambahkan icon email pada bagian email dan menambahkan icon gembok pada paspor. Pada bagian ini, icon lock untuk paspor. Ya, kami akan lanjutkan tadi login.dart. Ya, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Kami sudah melakukan pengembangan aplikasi Vigenesia dengan menambahkan foto dengan mengubah warna latar belakang. Di sini kita akan coba di bagian sini. Di sini kan terdapat colornya di sini sebelumnya light green. Coba kita akan mengganti menjadi light blue. Kita coba. Iya, kita set dulu. Jangan lupa tanda komanya. Kita tidak pakai koma, nanti source code ini akan error. Jadi kita tambahin dulu koma, baru kita save. Ya, tadi yang sebelum tampilannya di sini berwarna hijau, setelah kita rubah menjadi warna biru, yang mengubah warna latar belakangnya yang terdapat pada bagian ini. Selanjutnya di sini kan kami menambahkan foto di sini. Kami akan coba mengganti foto ini dengan foto yang kedua. Ada di bagian di sini. Kita samakan nama yang ada di dalam folder aset ini, huruhara.jpg. Kita tulis saja di sini huruhara. Kalau sudah kita save, kita lihat lagi. Sudah berubah tampilan dari foto ini, sudah menjadi foto yang kedua. Di sini juga kami juga sudah menambahkan icon, ya, menambahkan icon pada email, ya, di bagian sini. Ya, di bagian sini icon pakai icon alternate email yang berfungsi menambahkan gambar seperti ini pada bagian tulisan email. Selanjutnya kami juga menambahkan icon gembok di bagian sini, di bagian paspor. Icon gembok ini, icon lock gembok, dan akan muncul seperti gambar ini, gambar gembok. Oke, selanjutnya seandainya kita juga lupa ketika ingin login, lupa paspor dan lupa email, sistem juga akan menampilkan sebuah teks seperti ini. Coba ya, kita coba masukin emailnya dulu. Seandainya kita lupa email ataupun paspor, sistem akan menampilkan ini email atau paspor salah, silakan coba lagi. Tapi kalau misalkan kita ingat email dan paspornya, sistem akan berhasil masuk.
Yang selanjutnya kita akan menjelaskan kepada bagian yang kedua. Kalau kita belum mempunyai akun untuk masuk, kita coba registrasi dulu di bagian sini. Nah, codingannya ada di bagian register.dart. Nah, di bagian sini kurang lebih tampilan register.dart yang di dalamnya terdapat source code pembentuk tampilan registrasi. Di dalam file ini kami juga melakukan pengembangan Vigenesia, yaitu mengubah latar belakang, menambahkan icon orang pada bagian nama, menambahkan icon akun pada bagian profesi, menambahkan akun pada bagian email, dan menambahkan icon gembok pada bagian paspor. Ya, ini ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Coba kita lihat di sini. Kita akan mencoba mengubah latar belakang ini ya. Di sini ada latar belakangnya berwarna hijau. Kita akan coba buat menjadi warna biru. Dan di sini kita ubah saja menjadi light blue. Kita coba. Terus kita save. Apakah nantinya berubah di sini? Kita coba lagi, kita pencet. Sudah berubah. Ketika kita merubah yang tadinya sebelumnya light green, kita merubahnya menjadi light blue, latar belakangnya berubah berwarna menjadi warna biru. Tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa kami juga menambahkan icon orang pada bagian nama, menambahkan gambar akun pada bagian profesi, menambahkan pada bagian email, dan menambahkan icon gembok pada paspor. Di sini di dalam Viscode-nya di bagian source code. Nah, di sini ada di bagian nama, ini ada di bagian icon. Saya menambahkan di bagian icon people di bagian nama. Selanjutnya di bagian profesi menambahkan icon balance wallet. Selanjutnya di bagian email menambahkan icon materinya. Selanjutnya dan terakhir di bagian paspor menambahkan juga icon wallet, icon kunci. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan apabila belum mempunyai akun, terlebih dahulu melakukan registrasi. Kita coba registrasi apabila belum punya akun. Apabila sudah registrasi, sistem akan menampilkan kata berhasil transaksi dan bisa dilihat di localhost phpMyAdmin. Vigenesia pada bagian user akan terlihat akun yang baru saja dibuat. Kita akan coba. Kita buat di sini namanya Dela Regita Cahyani, profesinya mahasiswa, emailnya dela24@gmail.com, pasportnya 123456. Coba kita buat, kita daftar. Ya, sistem akan menampilkan berhasil registrasi tadi di sini. Coba kita akan melihat di bagian localhost phpMyAdmin pada bagian user. Coba kita akan melihat, ya sudah masuk yang tadi akun yang telah kita buat bernama Dela Regita Cahyani, profesinya mahasiswa, emailnya dela24@gmail.com, paspor tadi kita masukkan 123456. Oke, kita kembali lagi ke sini setelah kita buat. Yang ketiga, mindscreen.dart. Ya, kita lihat dulu. Kita lanjut ke mindscreen.dart. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Source code-nya tampilannya seperti ini, yang mana di dalamnya terdapat source code pembentuk tampilan main screen. Di dalam ini juga kami melakukan pengembangan Vigenesia, yaitu mengubah warna latar belakang, menambahkan icon logout
menambahkan icon refresh dan menambahkan tulisan motivasi by all dan motivasi by user yang akan otomatis tersimpan ke dalam database Vigenesia. Coba ya kita lihat tampilan my screen-nya seperti apa. Tadi kita udah buat akun sebelumnya, kita coba ini 224@gmail.com. Tadi passwordnya 123456. Coba kita masuk. Ya, di sini ada tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan ke bagian upload motivasi. Di sini ada tulisan halo Della Regita Cahyani, ada motivasi by all, ada motivasi by user. Di sini udah ada icon logout dan icon refresh dan ada kata tekan. Di bagian sini di main screen, source code-nya seperti ini. Di sini pengaturan source code pengaturan untuk tampilan latar belakang warnanya. Di sini kita memakai warna light blue. Terus selanjutnya di bagian halo ini juga kami menambahkan icon logout untuk logout. Selanjutnya di bagian sini kami menambahkan icon refresh dan di sini juga ada teks yang bertuliskan tekan seperti ini, kurang lebih tampilannya. Coba ya, di sini halo Della Regita Cahyani akan menambahkan motivasi. Percayalah, doa yang kami lakukan tidak akan kembali dengan keadaan kosong. Coba kita tekan. Oke, di sini berhasil submit. Coba kita ngeceknya, kita akan ngecek di bagian PHP My Admin. Di bagian motivasi sini coba kita refresh. Apakah muncul? Nah, di sini muncul motivasi yang tadi sudah ditambahkan. Di bagian sini sudah ditekan, muncul di bagian localhost PHP My Admin-nya. Bisa juga dilihat di sini sudah masuk di motivasi by user. Tadi ini yang sudah ditambahkan. Coba selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses yang keempat, yaitu di edit page. Nah, edit page ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada source code-nya di bagian edit page. Nah, ya. Kurang lebih bentuk source code-nya seperti ini. Ya, di dalam file ini juga terdapat source code pembentuk tampilan edit page. Di dalam ini juga kami juga melakukan pengembangan Vigenesia, yaitu dengan mengubah warna latar belakang yang terdapat pada bagian ini, menambahkan tulisan tekan dan tulisan new data. Di sini kita bisa merubah langsung motivasi yang sebelumnya kita buat menjadi motivasi yang baru. Oke, di sini source code-nya seperti ini. Ini bentuk tampilannya seperti ini. Tadi sebelumnya halo Della Regita Cahyani menambahkan motivasi dengan kata-kata percayalah, doa yang kamu langitkan tidak akan kembali dengan keadaan kosong. Coba kita buat baru lagi. Kita akan edit. Kita edit menjadi 40 menjadi 3.
menolongmu dengan segala cara, bahkan di luar akal logika manusia. Coba kita tekan. Oke, berhasil update dan refresh dulu. Coba ya, ini di sini tadi kan ada kata-kata motivasi, percayalah doa yang kamu lanjutkan tidak akan kembali dengan keadaan kosong. Tadi sudah kita coba edit. Coba kita refresh dulu. Kita refresh dulu. Coba kita masuk lagi ke akun yang tadi. 224@gmail.com. Passwordnya kita masukkan. Oke, kita lihat di motivasi by user. Ya, yang tadi kata-katanya sebelumnya kita sudah buat. Setelah itu kita melakukan edit. Nah, di sini sudah berubah menjadi kata-kata motivasi yang berbunyi, tak perlu menduga-duga, Tuhan bisa menolongmu dengan segala cara, bahkan di luar akal logika manusia. Ya, yang selanjutnya di sini kami ada folder pubspec.yaml, di mana pubspec.yaml ini berisi dependensi Flutter SDK Flutter, terus ada Flutter Flow Builder dengan versi 7.7.0, ada Cupertino Icons dengan versi 1.0.2, ada Dio di versi 4.0.6, ada Font Awesome Flutter di versi 8.10.2, ada Flutter SFG dengan versi 0.18.1, ada HTTP di versi 0.13.5, ada di Node Flutter di versi 1.10.13, dan terakhir ada di Flutter Keyboard Visibility Web di versi 2.0.0. Mungkin sekian demo aplikasi Vigenesia kelompok 4 yang bernama Tim Huru-Hara. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.